Mari saudaraku, kembali kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam surga, Tuhan Allah kami yang selalu kami permuliakan di tempat yang maha tinggi, yang terus mengajar kami untuk memahami bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Nyata di pagi hari ini ya Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu dengan semangat yang baru, di hari yang baru, dengan segala berkat yang baru dari Tuhan kami sambut. Firman-Mu yang terus mengajar kami, memperlengkapi hidup kami, supaya apa yang kami lakukan dalam satu hari penuh ini, semuanya itu boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kehidupan kami karena pertolongan kasih-Mu yang penuh kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita kembali, saudara-saudaraku, ya, untuk melihat Bapak Ibu Saudaraku bagian selanjutnya apa yang sudah kita dengarkan bersama kemarin, ya, bahwa ada satu gagasan baru dari Tuhan, sebuah cara yang paling tepat untuk mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Oleh kasih karunia-Nya, saudara dan saya diselamatkan, dan sekarang kita berjalan di dalam keselamatan yang daripada Tuhan, yang tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat di 2 Timotius pasal 1 bagaimana ya rahasia Allah itu bisa kita gambarkan ya di dalam kesaksian kita Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat berbeda ya dengan apa yang telah Tuhan katakan kepada umat pilihannya bangsa Israel. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yesus ketika di bumi memanggil orang-orang untuk mempercayai apa yang diperkatakannya, seperti apa bentuknya persisnya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kemarin saya sudah jelaskan bahwa rahasia Allah yang dinyatakan melalui hambanya Rasul Paulus, yang disampaikan kepada kita melalui wahyu yang diterimanya langsung dari Tuhan Yesus, itu belum pernah disampaikan kepada para nabi dan para rasul perjanjian lama. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali umat beragama Kristen tidak memahami hal ini. Dan mungkin kalau bisa dikatakan lebih dari 90% ya kekristenan di dunia ini tidak mengetahui kebenaran rahasia ini. Dan itu sebabnya saudara-saudara, begitu luas ya panggilan sorgawi ini bagi saudara dan saya untuk kita menjangkau banyak jiwa. Amin. Karena sekali lagi, justru di dalam kekristenan itulah berkumpul ya, disitulah terdapat banyak orang-orang yang belum diselamatkan ya. Ini bukan menghakimi, tapi kenyataannya memang demikian Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus berani mengatakan kebenaran kalau kita ingin ya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya menolong banyak orang untuk mengerti rahasia Injil keselamatan yang saat ini secara
istimewa, secara unik dipakai oleh Tuhan untuk menolong banyak orang agar bisa mengerti bagaimana sebenarnya Allah saat ini bekerja dalam kehidupan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Terlebih sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya di Indonesia ini, bahkan di belahan berbagai belahan dunia sebetulnya ya terjadi berbagai macam bencana. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, betapa mengerikan ya. Kalau sudah terjadi bencana, Bapak Ibu Saudara, penderitaan manusia itu sangat luar biasa ya. Terkadang Bapak Ibu Saudara, ya kita sangat miris melihatnya, oleh karena kalau bencana sudah datang, manusia hanya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir, longsor, dan sebagainya yang terus-menerus terjadi khususnya di bangsa kita ini. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita sebagai orang percaya, ya kita tidak tahu juga kapan dan di mana akan terjadi bencana, dan apakah kita tidak akan menjadi korban atau tidak ada yang bisa memastikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mempergunakan kesempatan ini untuk memahami bagaimana rahasia Allah bekerja dalam hidup kita, supaya apapun itu yang terjadi di masa yang akan datang, saudara-saudara dan saya sudah belajar memahami, mengerti bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan dan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam keadaan apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku, ya, yang ada kemarin dalam 2 Timotius pasal 1, saya akan membacakan sekali lagi ya, bagaimana bentuk daripada panggilan kita saat ini. Ya, kita dipanggil sebagai orang-orang apa saat ini Bapak Ibu Saudaraku? Ya, 9 dikatakan, dialah, Yesuslah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan dengan panggilan berdosa, orang berdosa. Ya, sebagaimana kebanyakan orang lebih senang dia mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa, tapi Tuhan tidak memanggil kita untuk mengakui pengakuan yang seperti itu. Tapi kita dipanggil dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Memang kalau konsepnya adalah keselamatan itu dengan perbuatan baik, konsekuensi logisnya adalah orang-orang akan percaya bahwa dia adalah orang berdosa. Karena perbuatan baik itu tidak akan pernah mencukupi. Ya, di zaman kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan kasih karunia Tuhan. Ya, untuk memperoleh kehidupan yang kekal, sudah jelas dikatakan di sini bahwa Yesus menyelamatkan kita ya dengan panggilan kudus. Karena panggilan kudus ini adalah berdasarkan, dikatakan bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan. Jadi disitulah saudara-saudara dan saya diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Dan semua orang sebetulnya menjadi berkenan kepada Tuhan adalah kalau tahu cara Tuhan saat ini bekerja dalam kehidupan manusia adalah dengan
mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Lain daripada itu sudah perbuatan manusia yang menyesatkan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan di ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana kedatangan ya Yesus Kristus saat ini? Maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, yang dinyatakan oleh kehadiran Yesus Kristus melalui apa? Di situ saudaraku, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ingin menggambarkan wajah kemuliaan Yesus Kristus saat ini kepada semua orang, ya kita harus menyaksikan kasih karunia-Nya. Amin. Kita harus menyaksikan tentang kuasa Allah yang nyata di dalam salibnya, berita tentang salib Yesus Kristus, di mana di atas kayu salib itu Allah berperkara dengan semua dosa umat manusia dan menghukumkan semua kesalahan manusia di atas kayu salib di dalam tubuh Yesus Kristus, dan semuanya dikatakan sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hukuman sudah selesai. Nah, oleh sebab itulah maka saudara, ya kita lihat di situ di ayatnya yang ke-11 itu, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan di ada surat SK daripada Paulus ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ada surat ketetapan pengangkatan ya Rasul Paulus sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ya, di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, suka dipotong-potong ya. Suka dihilang-hilangkan Bapak Ibu Saudaraku firman Tuhan itu ya. Ya, saya tidak tahu kenapa mereka bisa melakukan itu, tapi kita harus belajar secara lengkap apa yang Tuhan katakan melalui pembacaan dari Alkitab terjemahan yang berbeda ya, dari Alkitab yang berbahasa Inggris, dari Alkitab King James Version. Bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa masih kurang lengkap terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia ini ya. Dan dikatakan sebenarnya adalah seperti ini bunyinya, ayat 11 itu Bapak Ibu Saudara. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Paulus maksudnya di sini ya, kata aku di sini adalah Paulus, telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru bagi bangsa-bangsa lain. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya konteks daripada ayat ini, teks ini bisa kita pahami maksud Paulus, arti daripada kasih karunia Allah sebelum dunia dijadikan yang dipercayakan kepadanya, maka kita mengerti sekarang Bapak Ibu Saudara ya, mengapa sekarang panggilan kudusnya Tuhan sangat berbeda ya dengan apa yang sebelumnya ketika Yesus hidup di dunia ini. Dengan panggilan dari Tuhan Yesus sebagai penyelamatan manusia sesudah dia naik ke surga, itu adalah dua hal yang sangat berbeda dan harus kita pahami dengan baik. Tidak boleh dicampur adukan Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang ya Bapak Ibu Saudara, Paulus menerima Injil kasih karunia Allah, berita rahasia Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa keselamatan hidup yang kekal saat ini diperoleh manusia adalah hanya melalui iman. Sama sekali tidak ada campur tangan manusia, dan sama sekali tidak ada andil manusia, dan sama sekali tidak ada kebaikan manusia
yang dimasukkan ke dalamnya. Hanya kebaikan Yesus di atas kayu salib itulah yang menjadi kebaikan yang memadai, mencukupi untuk menjadikan kita orang-orang yang pasti diselamatkan, sebab oleh darah Yesus Kristus segala dosa dan kesalahan kita itulah disucikan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita berjelas ya Saudara. Mari kita perjelas hal ini, perbedaan ini dengan panggilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya Israel ketika dia masih hidup di bumi ini, adalah panggilan yang sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lihat ya di Matius pasal 19. Matius pasal 19 Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di sini ada satu cerita. Ya, barangkali Bapak Ibu Saudara sudah membaca bagian ini beberapa kali ya. Dan mari kita lihat kembali saudaraku penegasan daripada Yesus Kristus memanggil orang untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal tidak cukup hanya dengan percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua memahami dari mana orang-orang beragama Kristen mengambil kepercayaan mereka bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya dengan percaya. Mereka mengambil dari sini Bapak Ibu Saudara. Ya, dari Matius pasal 19 ini. Ya, kita lihat dari ayatnya yang ke-16. Judul perikopnya, orang muda yang kaya. Ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bagus sekali ya Bapak Ibu Saudara pertanyaan anak muda ini. Ya, bagus sekali. Sudah bagus pertanyaannya. Dan yang dia katakan di situ adalah perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Karena memang itulah kepercayaan atau keyakinan daripada orang Israel di bawah hukum Taurat. Mereka akan selalu dikenal dengan perbuatan baiknya sebagai milik Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan janjikan kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak mujizat yang akan Tuhan lakukan melalui kehidupan mereka sebagai tanda bahwa mereka dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan, tanda-tanda keheranan yang bisa dilihat oleh mata manusia, ya, bahwa mereka adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa orang-orang Israel adalah bangsa pilihan yang mempunyai keistimewaan di dalam penampilan perbuatan mereka. Maka anak muda ini bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana jawab Yesus Bapak Ibu Saudara? Percayalah kematianku, percayalah engkau telah dibenarkan, percayalah engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh darahku. Apa begitu Bapak Ibu Saudara? Jawaban Yesus. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa jawaban Yesus memanggil orang ini untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal," maksudnya, "turutilah segala perintah Tuhan." Inilah yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang terhadap berita Injil kasih karunia di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberitahukan bahwa hanya dengan percaya manusia pasti diselamatkan ke surga, mereka akan lari ke bagian ayat firman Tuhan ini dan menyangkal Injil kasih karunia dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mereka akan mengatakan, mana bisa
Ya, orang memperoleh hidup yang kekal hanya dengan percaya. Baca tuh. Ya, Matius pasal 19. Yesus bilang apa? Supaya engkau memperoleh hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jadi tidak bisa hanya dengan iman. Ketika Yesus melayani di bumi ini untuk bangsa Israel, ya, Yesus tidak bilang, cukuplah engkau percaya, dosamu sudah dihapuskan oleh darahku, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dibenarkan, dan pasti masuk surga selamanya. Tidak ada Yesus katakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang Yesus katakan adalah turutilah segala perintah Allah. Pertanyaannya, anak muda ini melanjutkan lagi ayat 18, kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu semua isi dari hukum Taurat kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, tanpa hukum Taurat orang-orang Israel bisa percaya dan diselamatkan begitu saja. Mereka harus mempercayai perintah-perintah hukum Taurat, tidak bisa lepas dari kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus di bumi ini, begitulah caranya memanggil orang untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ini tidak bisa dipahami perbedaan program Tuhan bagi bangsa Israel dan bangsa lain saat ini, itu yang menyebabkan terjadi kekacauan di dalam iman umat beragama Kristen sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak usah membicarakan kepercayaan agama lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu sudah jelas lah, nggak usah pusing mikirin lagi. Memang perbedaan itu sudah sangat jauh antara langit dan bumi. Jadi tidak perlu dipersoalkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya ya kita mau melihat dan membicarakan tentang kehidupan daripada orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus perlu dikoreksi dengan sebaik-baiknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dikoreksi dengan apa? Dengan firman Tuhan, firman rahasia yang menjadi solusi jalan keluar yang tepat untuk semua orang Kristen memahami arti daripada percaya kepada Yesus Kristus itu sekarang adalah dengan mempercayai firman rahasia yang memberikan solusi jalan keluar untuk saat ini mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja menyelamatkan manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang bagaimana kata orang muda ini? Responnya bagaimana sesudah Yesus menjelaskan rincian daripada hukum Taurat itu adalah merupakan keharusan untuk dilakukan kalau orang Israel ingin memperoleh hidup yang kekal. Tidak bisa hanya melalui iman, Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu ayat 20 dikatakan, anak muda itu, kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia merasa bahwa dia sudah patuh, sudah taat, tidak melakukan perzinahan, tidak mencuri, tidak berdusta. Dia merasa sudah menghormati ayah dan ibunya, dan merasa bahwa dia sudah mengasihi ya sesamanya. Itulah yang dirasakan oleh anak muda ini, bahwa dia sudah melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi dia tidak yakin bahwa dia sudah pasti memperoleh hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang dialami pengalaman manusia secara umum, Bapak Ibu Saudara. Semakin mereka mengatakan bahwa dengan perbuatan baik mereka akan diselamatkan masuk surga, semakin jauh keyakinan mereka untuk meyakini kepastian ya untuk memperoleh hidup yang kekal saat ini. Katanya nanti sesudah mati baru tahu apakah seseorang akan diterima Tuhan atau tidak di dalam surga. Yaitu, Bapak Ibu Saudara, kepercayaan yang sangat menyesatkan.
Bapak Ibu Saudara. Tidak. Sekarang orang mempercayai bahwa dia sudah diterima Tuhan. Amin. Bukan sesudah mati Bapak Ibu Saudara baru diterima Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ya selagi kita hidup di dunia ini, Tuhan menerima setiap orang yang percaya. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, tapi pasti. Tapi coba Bapak Ibu tanyakan kepada orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus tentang kepastian keselamatan. Mereka tidak mau meyakini itu. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka berpikir bahwa perbuatan-perbuatan baik mereka lah yang menjadi jaminan untuk mereka memperoleh hidup yang kekal, sama seperti anak muda yang bertanya pada Yesus di bagian Matius 19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tuntaskan bagaimana cerita ini berakhir Bapak Ibu Saudara. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna," karena memang harus sempurna kan Bapak Ibu Saudara, ya, supaya masuk ke dalam hidup yang kekal harus sempurna. Ya, Yesus katakan, "Pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Itulah ya perintah Yesus kepada anak muda ini supaya dia bisa benar-benar diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Dia harus melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Jual harta milikmu dan segala apa yang kamu punya, ya rumahmu, ya mobilmu, apalagi Bapak Ibu Saudara, ya depositomu, bagikanlah itu kepada orang-orang miskin supaya engkau beroleh harta di sorga. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mempercayai bahwa keselamatan harus dengan melakukan perintah-perintah Tuhan di zaman sekarang ini, siapa yang melakukan ini Bapak Ibu Saudara? Membagi-bagikan hartanya, menjualnya, segala sesuatu yang dia miliki diberikan kepada orang miskin, pemimpin-pemimpin ya di dalam gereja. Siapa yang melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Ada? Bapak Ibu Saudara, tidak ada Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus kalau mereka mengatakan mereka akan diselamatkan karena perbuatan baik. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus karena mereka tidak menjual harta bendanya, sama seperti orang kaya yang muda. Dan dalam cerita ini kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana akhirnya. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, yaitu harus menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, maka pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, ya. Karena anak muda ini pada dasarnya sebab dia tidak mempercayai, ya, tidak mempercayai perkataan Yesus bahwa dia diselamatkan dengan menjual hartanya, maka dengan ketidakpercayaan itulah dia gagal memperoleh hidup yang kekal. Lalu sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang saat ini harus mendengarkan kabar baik, panggilan dari Tuhan Yesus untuk manusia memperoleh keselamatan? Ya melalui Injil rahasia, melalui Injil keselamatan yang diberitakan oleh Rasul Paulus bahwa kita dibenarkan hanya melalui iman dan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, ya, tetapi karena kasih karunia Allah, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, ya sebagai bagian penutup, ya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk mendengarkan dan bisa melihat sendiri bagaimana ChatGPT. Saudara tahu kan teknologi sekarang kan yang mesin yang bisa bertindak seperti manusia untuk bisa menjawab semua pertanyaan apa saja, ya, yaitu ChatGPT. Saya akan
buka Chat GPT, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Matius pasal 19 yang sudah kita baca tadi, ya, bagaimana Chat GPT menjawab bagaimana seseorang untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan membacakan ya di Matius 19. Apa pertanyaannya begini? Kita ajukan ke Chat GPT. Ya, ke mesin penjawab internet Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 19, ya. Apa artinya Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai 22 yang sudah kita baca tadi, ya. Nah, sekarang saya akan baca jawaban dari Chat GPT dari internet Bapak Ibu Saudara. Nah, dia katakan di sini, tafsiran teologis keselamatan dan kekayaan. Bagian ini menekankan, maksudnya Matius pasal 19 ayatnya yang ke-16 sampai 22 yang sudah kita baca tadi. Bagian ini menekankan bahwa keselamatan tidak diperoleh manusia melalui perbuatan baik semata, tetapi melalui ketaatan total kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau manusia mempercayai Chat GPT sekarang ini untuk mengerti kebenaran Allah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan mungkin bisa ditemukan. Itulah sebabnya saudaraku, kita belajar rahasia Injil Kristus karena tidak ditemukan di Chat GPT. Ya, di mana manusia sekarang ini mengandalkan teknologi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, tapi tidak ditemukan kebenaran rahasia Allah melalui upaya untuk bertanya kepada Chat GPT atau kepada internet. Bapak Ibu Saudaraku, mesin pencari jawaban yang diandalkan oleh manusia saat ini atau kepada AI, Artificial Intelligence, tidak akan menemukan jawaban tentang rahasia Kristus yang dinyatakan melalui apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada Rasul Paulus dan yang kita sudah terima bersama tentang kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus, dan di mana saudara dan saya berdiri di dalam kebenaran ini dan menyaksikannya kepada semua orang menjadi tanggung jawab kita bersama. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah istimewanya ya kebenaran ini, kebenaran rahasia ini Bapak Ibu Saudaraku, yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan sebagai panggilan sorgawi bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau ditanya mengapa banyak orang mempercayai bahwa iman dan perbuatan adalah cara untuk memperoleh hidup yang kekal, karena mereka, saudaraku, tidak membagi firman kebenaran dengan tepat. Mereka mencampur adukkan semua firman Allah dan membuat mereka kebingungan. Saudara dan saya tidak boleh lagi. Kita semua sudah clear pemahaman kita Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita saat ini hanya hidup oleh kasih karunia Allah, dan segala sesuatu yang kita peroleh, keselamatan hidup yang kekal, hanya melalui kasih karunia Allah semata. Amin. Kebenaran inilah saudaraku yang kita perjuangkan untuk kita sampaikan kepada semua orang. Ketika saudara dan saya ya diajak dan dipanggil untuk berjuang bersama menjalankan visi misi di dalam gereja kita, gereja yang benar, saudara dan saya mendukung pekerjaan Tuhan, bukan mendukung pribadi-pribadi, bukan mendukung pemimpin, bukan karena mendukung seseorang, bukan karena mendukung sahabat, tapi karena saudara mendukung pekerjaan Tuhan, dan kita semua di dalamnya adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai kerinduan bersama agar kebenaran kasih karunia Allah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita hantarkan itu kepada mereka semuanya
melalui pelayanan pemberitaan Injil Kristus yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan, yang terus mengajar kami, mencelikkan mata rohani kami, dan membesarkan hati kami Tuhan, atas panggilan kudus-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar memahami secara lengkap, memahami secara rinci, secara detail, bagian-bagian yang terkecil sekalipun di dalam rahasia kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Engkau yang membukakannya bagi kami, supaya ketika kami berbicara, ketika kami bersaksi dengan tepat, itu bisa kami sampaikan kepada semua orang tanpa ragu-ragu dan tanpa takut, tanpa kekhawatiran. Biarlah firman Allah yang begitu tajam untuk menolong orang-orang yang tidak berpengharapan, membuka hati dan pikiran mereka, supaya mereka melihat kasih Allah yang sempurna saat ini di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah kerinduan di dalam pelayanan kami ya Tuhan, supaya makin banyak orang yang mendengar dan tersiar kepada semua orang tentang kasih Kristus yang istimewa saat ini, menjadi berkat yang terbesar bagi setiap orang yang percaya, pasti memperoleh hidup yang kekal, dan setiap orang yang memberitakannya pasti diberikan kekuatan dan segala yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sejauh ini. Kami serahkan perjalanan pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memelihara hidup kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita semua. Tuhan memberkati. Iya, salam kudus saudaraku. Hati-hati dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam.